ini ada batik ya di layar kita. Ini batik Pak Rudi dari Kidang Mas ini yang waktu itu merepro atau gimana nih? Nah, jadi ada cerita Pak ya? Ya, ini ada sedikit cerita tentang Boleh dong, batik. Pak. Jadi background-nya. Jadi sekitar berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun yang lalu dari komunitas Kesengsem Lasem itu menemukan semacam master pola dalam bentuk kertas. Nah, master pola ini kemudian disimpan lalu oleh komunitas Kesengsem Lasem ini. Ini master pola di rumah lama ya Pak ya, jadi tertinggal rumah lama, betul. Di rumah lama di peti gitu ya, di koper di Karangturi. Gitu ya. Jadi ada satu rumah batik di Karangturi yang sudah lama tidak produksi lagi, bermarga Coa. Jadi sekarang mungkin kita bisa lihat rumahnya, fisik bangunannya dipakai untuk rumah batik, tapi untuk display ya. Jadi ketika ditemukan itu dari Kesengsem Lasem memberikan kepercayaan ke beberapa rumah batik. Salah satunya adalah di Kidang Mas. Nah, kebetulan kita memilih pola yang seperti yang ada di tampilan Mas Jo ataupun yang ada di belakang tampilan saya. Nah, batik ini adalah repro dari rumah produksi Joanna Coa yang ada di Karangturi. Nah, kemudian karena kita tidak tahu namanya, jadi dari Kidang Mas sendiri sebenarnya ketika memproduksi satu batik yang eksklusif, kita wajib memberikan nama ataupun sebenarnya kayak semacam cerita pendek, apa sih batik itu, selembar kain itu. Nah, kalau yang kita produksi ini, kita sebutnya Ombak Gedong. Jadi di Lasem ada satu pantai yang legendaris sekali, jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke Lasem ataupun memang orang Lasem mungkin pernah mendengar kata Pantai Gedong. Jadi Pantai Gedong ini kalau saya boleh ceritakan zaman dulu ketika hari raya Pecun ya, apa namanya? Sorry. Pecun ya, kalau Pecun ya? Iya. Itu kita ada namanya Kenggedong, jadi ke pantai untuk refreshing lah, maksudnya ada cerita di balik itu. Nah, ombak gedong sendiri, jadi bentuknya kainnya itu berbentuk zigzag seperti ombak. Jadi kita ilustrasikan bahwa oh ya, inspirasinya adalah dari ombak gedong yang setiap waktu itu selalu bergerak. Jadi ada napas, ada kehidupan di dalamnya. Jadi mungkin saya ilustrasikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ceritanya jadi ada ini ya dari sebuah pengamatan alam ya terkait dengan ombak, terkait dengan tumbuhan juga ya. Menarik juga cerita tadi terkait dengan yang layar kita tadi yang batik yang dicetak dibuat ulang ya, dibuat ulang batik tulis dibuat ulang dari beberapa pola yang ditemukan kawan-kawan Kesengsem Lasem beberapa tahun lalu di sebuah rumah tua. Dan cerita tentang batik temuan itu sebenarnya sempat dipublikasikan oleh National Geographic Indonesia beberapa tahun lalu. Oke, bersama kita sudah hadir Mbak Yulia. Selamat sore Mbak Yulia dari Kesengsem Lasem. Selamat sore. Ya, Mbak mau nanya-nanya dulu dong tadi terkait kan Pak Rudi sudah menjelaskan ya bahwa beberapa waktu belakangan ini pandemi ini sangat mengganggu sekali tentang produksi batik di Lasem gitu, dan kawan-kawan di Lasem para pembatik itu mulai dengan membuat batik-batik lain yang produk-produk batik yang lebih kecil ya, dari sajadah, mukena, kemudian ada kimono,
ada masker juga gitu. Nah ini terkait sama pasar rakyat itu awalnya bagaimana Mbak cerita soal pasar rakyat tadi? Terima kasih sebelumnya ya kesempatannya diberikan kepada kami. Terima kasih untuk NGI dan juga IDEA. Jadi sebelumnya Keseng Selasem ini dulunya adalah gerakan terbuka di mana kami concern atau bergerak di bidang pelestarian warisan benda dan non benda di Lasem dan sekitarnya. Tapi karena ada pagebluk ini dan ada situasi COVID-19 ini, jadi para orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata dan juga UKM di Lasem tidak adanya tamu karena ada regulasi dari pemerintah, adanya PSBB, adanya protokol pemerintah untuk selalu stay di rumah. Jadi banyak sekali UKM di Lasem dan juga tempat-tempat wisata di Lasem yang tutup dan bahkan mereka bercerita kalau memang mereka sepi orderan karena memang tidak ada tamu yang datang ke Lasem. Dan oleh karena itu kami berinisiasi untuk membuat ruang daring, di mana di sini kami akan memberikan tempat untuk para UKM dan entrepreneur lokal di Lasem dan sekitarnya untuk terus mempromosikan, terus mengembangkan produk-produk mereka, sehingga mereka dapat terus menggerakkan perekonomian mereka di tengah pandemi ini, Mas. Dan kami, di samping saya ini ada Tasya, dia adalah tim kreatif, ketua tim kreatif di Keseng Selasem ini. Jadi kami bekerja sama dengan rumah-rumah batik di Lasem untuk membuat produk-produk turunan dari batik. Mungkin Tasya bisa cerita sedikit mengenai itu. Seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Yulia, jadi kami tim kreatif berusaha untuk memanfaatkan situasi dan kondisi, mengambil peluang dari kondisi tertentu. Seperti yang kemarin sudah berjalan, untuk momen Ramadan dan juga Lebaran, kami tim kreatif membuat produk mukena dan juga sajadah. Tim kreatif juga bekerja sama dengan rumah-rumah batik. Untuk menyambut hari Natal dan juga Tahun Baru, tim kreatif juga sudah menyiapkan ide-ide baru untuk membuat hampers Natal dan hampers Tahun Baru. Dan kami akan bekerja tidak hanya dengan rumah batik, tapi juga dengan kriya dan juga rasa. Ya, seperti itu. Jadi di pasar rakyat Lasem ini kami memberikan atau kami men-share atau kami mempromosikan produk-produk yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi karena kami punya tim kurator. Jadi ada beberapa tim. Untuk yang wastra kami memboyong Mas Didit Maulana, beliau adalah founder IKAT Indonesia. Selamat sore Mas Didit, mungkin lagi nonton sekarang. Beliau adalah founder IKAT Indonesia dan juga co-initiator dari Keseng Lasem. Jadi beliau menjadi kurator untuk wastra yang kami promosikan dan kami promosikan di pasar rakyat Keseng Lasem ini. Jadi semua produk yang kami tawarkan di sini pastinya akan sangat mempunyai kualitas-kualitas yang baik tentunya. Dan kami dari tim kreatif akan terus membuat inovasi baru untuk membantu para UKM Lasem untuk terus selalu mempromosikan dan mengembangkan produk-produk mereka. Seperti itu, Mas Yuan. Baik, terima kasih Mbak Yulia dan Mbak siapa tadi, maaf? Mbak Tasya. Mbak Tasya, ya. Boleh nanya sedikit nggak, Mas Yuan ya? Silakan. Mbak Yulia, ada rencana nggak untuk membuat aplikasi lain selain baju atau selain hampers itu? Misalnya kayak untuk dekorasi rumah. Iya, nantinya juga akan meranjuk ke sana ya. Tim kreatif juga sudah menyiapkan ide-ide untuk home decor. Wah, menarik tuh, Mbak. Nanti di-share ya, Mbak, ke saya ya, Mbak. Oh siap, Iya, terima kasih. Nanti kita bikin lagi acaranya. Nanti saja, karena kami sudah menyiapkan beberapa produk apparel, jadi tidak hanya menuju ke fashion, tapi juga kita akan menuju ke home decor. Itu udah kami rancang juga sih Mas sebenarnya. Tapi selain kita ngobrol masalah batik ini, kita juga akan punya virtual tour. Tadi saya baca beberapa chat. Jadi teman-teman atau tamu-tamu yang tidak bisa datang ke Lasem secara langsung, kami akan membuat virtual tour nantinya bersama travel.co. Kami sedang ada di sistem, sekarang lagi uji coba. Nanti kalau sudah ready, kita akan melaunching
virtual tour tentang Batik 3 Negeri Lasem. Tentunya akan sangat menarik sekali karena kami akan mengajak kalian semua melihat sejarah, falsafah, dan juga bertemu langsung dengan para pemilik rumah batik tersebut. Iya, saya pernah ikut turnya waktu itu. Ya, Mbak Yulia mau nanya nih, ini ada yang bertanya nih di ini ya chat tadi dari Mbak Dania, produk-produk yang dijual di marketplace Kesengsem Lasem ini sifatnya konsinyasi atau perannya hanya perantara antar produsen dan konsumen gitu. Boleh dijawab? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami di sini hanya sebagai perantara. Jadi kami membantu mereka mempromosikan ketika mereka jadi ada beberapa UKM di Lasem yang mereka mungkin tidak punya akses atau tidak punya ruang daring untuk mempromosikan produk mereka secara online. Jadi kami sebagai perantara menjualkan produk mereka di mana keuntungan kami ini akan kembali ke yayasan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan yayasan dan pelestarian juga nantinya. Jadi semuanya akan kembali ke yayasan. Seperti itu, Mas Iwan. Baik, terima kasih Mbak Yulia dan Mbak Tasya. Menarik Sama-sama. sekali ya. Jadi sekarang kawan-kawan yang begitu merindu tentang Lasem bisa singgah di Pasar Rakyat Lasem ini Mbak Yulia ya. Jadi bisa ada beberapa kain, ada bandana, ada kain tapeh beberapa seri ini ya. Ada navi dari biru navi dari Kidang Mas, juga tokwi. Ini tokwi ini juga menarik ini karena juga jarang diproduksi dan di sini disediakan. Mungkin baru kali ini saya melihat kain tokwi ada di marketplace ya, dan beberapa sarung dan sajadah. Saya kira ini terobosan menarik ya untuk menyikapi suasana tata kenormalan baru ini ketika wisata juga belum bangkit pulih gitu ya. Kita juga pandemi belum selesai, tapi kita bisa turut mendukung rumah-rumah batik dalam memproduksi karya-karya mereka. Ini kan terkait dengan pelestarian budaya juga ya. Tapi menarik juga ada arsitek-arsitek yang memang bisa ikut mempopulerkan ragam batik atau mungkin dari kainnya batik. Jadi tidak hanya ragam, tapi juga bagaimana desainer interior juga mengaplikasikan batik-batik pesisir seperti Lasem begitu ya, dengan warna-warna yang cerah sebagai bagian elemen dari ruangan gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Ruli ini gimana nih Mbak untuk melestarikan heritage ya, dikaitkan dengan bangunan di Lasem atau kondisi di Lasem saat ini? Iya, jadi Lasem nggak ada bangunan heritage-nya bagaikan sayur asem tanpa garam ya. Dua-duanya harus selalu imbang gitu ya. Ini juga ada Bu Wiwin Saputro dari Petra. Teman-teman Petra ini luar biasa sekali. Setiap semester juga sering datang ke Lasem dan ya salah satu suaranya adalah ketika fase ke-7 Lasem bergerak bangkit dan ada konsep adaptive use di sana, maka yang perlu dilakukan juga bagaimana melakukan sharing atau advokasi mengenai upaya konservasi bangunan heritage secara benar dan tepat gitu ya. Kadarnya bisa bermacam-macam untuk renovasi adaptive use-nya, tapi ya pakem untuk mengkonservasi role penting dari sebuah bangunan heritage, mau baik ruangan, interior, fasad gitu ya, structure gitu. Ini kayaknya memang menjadi PR bersama gitu ya, para rekan-rekan arsitek dan para pemerhati Lasem gitu ya, untuk bisa knowledge tentang ini kita sharing ke masyarakat awam di Lasem atau para pemilik bangunan heritage. Jadi pengertian mengenai konservasi bangunan juga perlu diadvokasi, ini menjadi penting gitu. Bagaimana merubah bangunan untuk menjadi hotel, kafe, kemudian butik gitu ya, homestay menjadi bagiannya. Jadi ya Mas, ini PR Mas. Jadi masih ke depannya perjuangan. Tetap ya kita harus kerjasama ya, semuanya harus saling mengingatkan juga ya agar kerjasama juga berjalan baik ya. Udah ada beberapa pertanyaan, ada yang raise hand, boleh kita ini ya beri kesempatan kawan-kawan yang ingin bertanya. Ini Mbak Widya Noto Utomo. Silakan, selamat sore Mbak Widya. Selamat sore, saya Widya dari Semarang. Saya sudah sejak
abad yang lalu. Akhir abad yang lalu itu bolak-balik ke Lasem, dan kebetulan sekali saya bertemu dengan orang-orang Lasem yang punya kepedulian yang tinggi, orang-orang Lasem asli, dan termasuk juga beberapa pejabat, termasuk diantaranya adalah Pak Budi Darmawan yang saya kira adalah Ketua TACB Kabupaten Rembang kalau saya tidak salah. Nah, satu hal yang di samping yang tadi sudah diuraikan, satu hal yang menjadi masalah adalah bahwa banyak bangunan yang mempunyai nilai sebagai cagar budaya itu dalam kondisi kosong atau tidak dihuni. Dan tentu saja ini tidak bisa dibiarkan. Saya mengikuti sejak Lawang Ombo itu masih dihuni tahun 1997, kemudian salah satu dari pasangan itu meninggal, kemudian yang kedua juga meninggal, dan akhirnya rumah itu pada awal abad ke-21 itu ganti pemilik. Nah, itu persoalan besar sebetulnya. Kota Lasem itu menurut penilaian kami, kelompok saya, dan kawan-kawan pecinta heritage itu sangat layak dinyatakan sebagai atau ditetapkan sebagai cagar budaya seluruh kota. Nah, bagaimana cara menarik supaya orang mau kembali ke Lasem, supaya modal itu kembali ke Lasem, sehingga dalam kondisi seperti ini kemudian kita tidak hanya sepi semuanya, tapi ada ekonomi yang lain. Waktu itu dengan Pak Budi Darmawan kami juga sudah membicarakan adanya upaya untuk memanggil kembali orang-orang Lasem untuk menanamkan modal di Lasem. Yang sudah ada di Jakarta di mana-mana, termasuk Bu Wiwi itu yang sudah di negeri Belanda. Nah, kami waktu itu menggagas mulailah dari pinggir, karena kalau urusan batik dan sebagainya itu nanti akan banyak yang mengurus. Banyak ahlinya, yang super yang dari Jakarta, dari mana-mana itu akan berkumpul di situ. Tapi yang penting orang itu mau kembali ke Lasem, invest di Lasem, Kabupaten Rembang, dan dengan demikian bangunan-bangunan itu bisa dihuni. Persyaratannya tentu saja harus ada penetapan sebagai cagar budaya. Apakah ini sudah dilakukan atau belum? Dengan demikian, maka ketika dimanfaatkan kembali, tidak ada perang, ininya boleh, ini nggak boleh, dan sebagainya, dan sebagainya. Segala hal tentang sejarah, perkembangan kota, dan sebagainya itu sudah terkumpul rasanya datanya. Jadi kita tinggal berpikir sesuatu yang di luar uplek-uplek di dalam kota Lasem itu sendiri. Tariklah kembali, undanglah kembali orang untuk invest di Lasem dan Rembang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widya dari Semarang yang sudah mengamati Lasem sejak abad yang lalu. Sudah lama sekali Ibu ya, akhir 90-an Ibu sudah mengamati Lasem dan tentu melihat perbedaan ya. Memang Lasem ini seperti kata Pak Rudi tadi bahwa Lasem ini kan kota yang kesepian begitu ya, karena generasi mudanya banyak yang meninggalkan kawasan itu, desa itu, kota itu, gitu ya, pecinan itu jadi sepi gitu ya, karena rumah-rumah yang sekarang ada itu biasanya dihuni oleh para penjaganya justru gitu, atau mungkin orang-orang yang sudah sepuh sekali. Nah ini yang terkait tentang geliat Lasem ini, mungkin Mbak Ruli bisa menceritakan ini, Mbak Ruli yang menanggapi terkait dengan Ibu Widya tadi ya, bagaimana ini terkait dengan geliat ekonomi Lasem, kalaupun nanti wisata dan batiknya berkembang lagi, mungkin akan mengubah hasrat orang untuk keluar ya. Iya. Silakan Mbak Ruli. Iya, terima kasih Bu Widya Wijayanti. Ini kebetulan putrinya Bu Widya, teman dekat saya, Mas. Ya, beliau memang Bu Widya ini dedengkotnya sesepuhnya Heritagers, dan saya kenal waktu sejak masih S1. Oke, Ibu Widya, leres Ibu. Jadi apa yang keresahan Ibu gitu. Regulasi itu penting menjadi bagiannya, dan ini harus disupport oleh government. Yang government pun nggak bisa jalan sendiri, maka perlu juga aktor-aktor di luar ini untuk bisa berjejaring dan berkoneksi. Kalau seperti yang saya sebutkan di awal gitu, bahwa
penelitian mengenai Lasem Heritage itu sudah banyak sekali gitu ya, dari mau yang bangunan, dari yang interior, dari yang gapuranya aja gitu ya, tersebar dan punya konten yang luar biasa. Maka yang perlu didorong hari ini untuk bisa mengkonservasi tidak secara fisik saja, namun juga intangible-nya adalah regulasi. Dan tentu saja kalau regulasi ini hubungannya ke pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Maka tim TACB ya direkomendasi, karena saya sebagai kami adalah pengamat dari luar gitu ya, yang memang punya kepedulian tentang lasem gitu ya, merekomendasikan bahwa tim TACB bergerak bersama Pemda dan Kabupaten Rembang gitu ya, bisa mempunyai ketetapan. Dan bahkan kalau bisa dibantu oleh Bu Wijayanti untuk teman-teman bisa masuk ke tim TACB-nya nasional. Jadi levelnya mungkin up di nasional. Dan hari ini kita juga di chat di room ini juga ada Bu Ria dari PDA gitu. Nanti mungkin bisa banyak bercerita tentang itu juga. Begitu Mas Yo. Terima kasih Bu Widya Wijayanti, senang bisa bertemu di sini. Terima kasih Mbak Ruli, Bu Widya. Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita tampilkan. Ada yang bertanya juga nih, kira-kira akan ada enggak ya batik dengan motif corona begitu. Dan mungkin ada batik yang sudah mulai merespon itu ya. Mungkin Pak Rudi ada komentar Pak Rudi terkait sama motif corona ini. Nah, karena ini penanda zaman nih corona ini salah satu. Baik Mas Yo. Jadi beberapa hari yang lalu memang sudah ada yang menanyakan, tapi kita memang sudah kepikiran sejak pandemi ini mulai kita rasakan. Jadi, cuman masalahnya kalau kita produksi dalam bentuk selembar kain dan akan dipakai untuk jadi baju atau dress, nanti kesannya jadi agak aneh juga. Nah, ketika ada beberapa teman itu menanyakan, kok nggak buat sih batik dengan motif corona gitu kan? Terus akhirnya saya menjawabnya dengan seperti yang tadi saya ungkapkan, memang mau pakai gitu kan. Nah, jangan dibuat selembar kain, tapi hanya untuk penanda bahwa di tahun 2020 pernah ada pandemi corona. Nah, mungkin itu bisa jadi masukan yang bagus, kita akan produksi, cuma dalam bentuk yang tidak hanya dalam bentuk selembar kain. Mungkin itu, Mas. Iya, iya. Saya juga Mas Hawin Wilopo yang dari Rembang ya, kayaknya pernah menunjukkan di karya beliau ya, betul. Pak Rudi ya. Iya. Betul sekali. Menarik juga di respon Mas Hawin. Mas Hawin ini adalah pemilik rumah batik di Rembang, tapi dia batik lasem ya. Jadi menarik sekali saat menunjukkan di akun media sosialnya terkait dengan karya terbaru motifnya corona. Saya nggak tahu, Mas Hawin apakah ada di sini? Saya nggak tahu sih. Oke, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Di Lasem ini tercipta Unity in Diversity, di mana ada keturunan Tionghoa dan pesantren juga yang sudah hidup berdampingan sejak lama. Apakah akhirnya ada percampuran budaya dan tradisi di Lasem atau masing-masing komunitas menjalankan budaya dan tradisinya saja? Seperti tadi saya sudah singgung, jadi sejak kecil saya sudah merasakan ada kerukunan hidup berdampingan antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang pribumi. Jadi tadi saya sudah sempat bercerita tentang ketika berlebaran, ada namanya lebaran ketupat, kita juga dikirimin ya, dikasih. Dan ketika saya tanya, kenapa mesti repot-repot gitu kan? Dan jawabannya sebenarnya simpel ya, biar bisa saling merasakan, Pak. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa kita hidup di Lasem itu berdampingan, dan sampai sekarang saya lihat fine-fine aja sih, nggak ada masalah, saling toleransi antar pemeluk agama ataupun antar etnis. Jadi mungkin seperti itu sih.
berikutnya adalah tadi Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia, selamat sore. Bisa menanggapi pertanyaan Mas Yusak tadi terkait dengan kria di Pasar Rakyat Lasem? Oke, terima kasih sebelumnya. Oh ya, untuk Mas Yusa, terima kasih perhatiannya. Untuk kria, sebenarnya bukan hanya kria, tapi juga rasa dan wasra. Kami terus melakukan proses kurasi. Jadi tidak hanya ada 3, maaf tadi di web itu sebenarnya yang untuk gambar teko itu adalah dari Kuningan, bukan Tembaga ya Mas ya. Dan sebenarnya masih ada beberapa produk kria yang masih dalam proses kurasi, artinya kami ingin sekali memberikan produk yang berbeda, produk yang unik, dan produk yang memberikan kesan bagus bagi para konsumen. Jadi kami harus melakukan proses kurasinya dulu. Tapi selain ada tiga produk itu, kami sebenarnya di Lasem juga ada beberapa, yaitu ada anyaman dari daun pandan, ada wayang kulit juga Mas sebenarnya dari desa Sendang Asri ya. Tapi masih dalam proses kurasi, artinya kita akan masih memilih dan memilah barang-barang apa atau jenis-jenis kreasi apa yang akan kami tampilkan nantinya di Pasar Rakyat Lasem. Dan juga untuk yang produk Kuningan tadi sebenarnya itu sudah diekspor ke Korea loh, Mas Yusak. Kami tunggu kedatangannya di Lasem. Seperti itu Mas Yohan. Baik, terima kasih Mbak Yuli atas penjelasannya. Jadi kita juga berharap nanti banyak para pengusaha atau para pembatik yang bisa turut berperan di marketplace ini ya. Karena ini era baru, benar-benar era baru buat Lasem terkait dengan marketplace. Semoga bisa membantu perekonomian di sana gitu ya. Dari Juanda, kira-kira apa yang menjadi benang merah dalam catatan ini gitu. Nanti saya juga akan coba memberikan pandangan dari versi saya gitu. Oke. Kalau menurut saya sih sedikit aja ya menyimpulkan ya, kalau melihat Lasem sekarang itu punya potensi yang besar meskipun dalam perjalanannya ya mengalami pasang surut karena diterpa oleh berbagai krisis dan perubahan-perubahan yang terjadi. Namun terbukti bahwa Lasem, batik dan budayanya tetap bisa bertahan. Nah, dari bincang-bincang sore ini terlihat bahwa banyak ide-ide baru dan kreativitas yang terus dibutuhin untuk jaga warisan budaya yang nggak ternilai ini. Intinya kalau bisa saya simpulkan tuh ada tempat wisata yang saat krisis pun tetap harus kreatif dan adaptif supaya tetap bisa survive. Ya misalnya contoh menjual atau mendistribusikan batik secara online dan contohnya seperti bikin masker dan sebagainya. Mungkin itu aja Mas Yohan. Saya sih berharap sih kita akan bikin program-program lanjutannya lagi nih, Mas Yohan. Boleh nih, menarik sih karena kita terbuka lah ya untuk membuat satu program khusus tentang Lasem ya, entah itu tour tadi yang sempat disampaikan Mbak Yulia, ya, karena kita belum sempat, karena keadaan belum bisa ke sana lagi, mungkin kita bisa icip-icip melalui tour virtual gitu ya Ju ya. Tadinya saya juga kepikiran pengen virtual tour di Rumah Batik Kidang Mas Lasem juga nih. Cuman kata Mas Rudi, wah itu terlalu besar ya Mas ya? Ukurannya ya nanti sejam sendiri cuman muter-muter rumahnya. Khusus sih, harus khusus ya Ju ya. Khusus ya, betul. Nanti kita agendakan ya. Kita agendakan ya Pak Rudi, kita tour tentang dari rumah batik ke rumah batik lain gitu, jadi terasa lebih hidup gitu. Oke, saya akan menutup perbincangan ini, berbagi cerita ini. Sebelumnya saya ingin memberi sebuah benang merah gitu ya terkait dengan perbincangan kita hari ini, bahwa lanskap kota sebenarnya ini begitu mempengaruhi budaya warganya ya. Jadi bagaimana arsitektur tata kota bisa menjaga sebuah jiwa kota yang nantinya justru diperlukan warganya untuk melestarikan tradisi mereka. Dalam hal ini adalah batik ya. Kemudian pluralisme juga demikian. Jadi keragaman arsitektur di Lasem ini juga terkait dengan keragaman budayanya gitu. Jadi ada beberapa kebinekaan di sana yang dari dulu sampai sekarang masih tetap terjaga ya. Dan tentunya Lasem ini sebagai
denyut ekonominya kian awalnya memang kian menyurut, tapi apalagi sejak pandemi ini, tapi berharap dengan sebuah terobosan terkait dengan marketplace, jadi terkait dengan pasar rakyat Lasem ini bisa membangkitkan industri batiknya, tidak hanya batik tapi juga kriya dan wastra gitu ya. Dan juga kuliner semoga nanti akan tampil memenuhi di pasar rakyat Lasem. Saya kira pertemuan kali ini cukup dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ruli yang sudah berbagi cerita sore ini terkait keilmuannya, arsitektur dan landscape-nya. Kemudian terima kasih kepada Pak Rudi, pemilik Rumah Batik Kidang Mas, ya bercerita tentang masa kecilnya Pak Rudi dan juga perkembangan batik sekarang, dan juga teman-teman Kesensem Lasem yang sudah mengupayakan bagaimana memasarkan produk dari Lasem untuk semuanya. Selamat sore, terima kasih dari saya, Mahandis Yuwanata, dan saya Ahmad Juanda. Ya, kita semoga akan ketemu lagi di sesi berikutnya, berbagi cerita berikutnya tentang pelestarian batik ataupun tentang arsitektur. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih kawan-kawan.